Kembali lagi di Midnight Live. Dan seperti janji saya tadi, kita hadirkan seorang penyanyi di Midnight Live. Apa tadi genrenya? Lupa. Langsung saja kita undang, ini dia, Asia Keva. Yeay, Asia selamat datang di Midnight Live. Silakan duduk, kita kasih tepuk tangan sekali lagi. Wow, apa kabar Asia? Baik, how are you? I'm good, thank you. How are you? How are you? Welcome ya. Asia apa kabar? Baik, baik. Ya, sehat selalu ya. Sehat, alhamdulillah. Ini kita ajak begadang nggak apa-apa kan? Emang inilah jam-jam aktifku. Oh, Gimana? jadi biasanya kalau bangun pagi jam berapa? Bangun pagi lebih ke tidur pagi ya. Oh, tidur pagi. Ngapain aja Tidur sampai pagi. pagi baru tidur? Doom scrolling. Oke. Tahu nggak artinya doom Apa scrolling? tuh? Doom scrolling itu kayak kita diem di kasur sambil kayak nge-scroll aja nggak jelas. Sampai tiba-tiba udah jam 5 pagi gitu. Oh. Itulah. Bahasa Itu- Indonesianya begadang. Bener juga. Iya, iya. Oh, itu aja kerjaan kamu tiap hari ya. Kebetulan karena doom scrolling aku ada di sini hari ini. Wow, Asia ini pernah ikut ajang pencarian bakat ya, The Voice Kids Yoi. tahun 2025 kemarin dan mendapatkan penghargaan di AMI Awards. Artis solo soul R&B alternatif terbaik loh. Wow. Terbaik loh. Kenapa kamu menekuni genre ini? Genrenya ya, karena sebenarnya aku waktu itu sempat ada fase yang berhenti musik completely. Oh, kenapa? Karena waktu itu kayaknya muda banget, jadi aku masuk ajang bakatnya itu umur 12-13 tahun. Dan waktu itu kayak kaget banget ternyata industri musik itu sekeras itu secara mental ya. Kan waktu masih kecil banget terus kayak omongan orang-orang tuh bisa kayak pedes-pedes kan. Oh ya? Akhirnya aku keluar dari musik. Oke. Terus masa remaja-remajaku aku ketemu sama cowok. Oh. Dari situ sudah ketebak lah ya ceritanya mau kemana. Habis itu ketemu sama mantan aku, terus Udah jadi mantan. sudah menjadi mantan sayangnya. Tapi masih karirnya masih waktu Iya. itu dia ngenalin ke genre R&B. Oke. Terus aku kayak jatuh cinta banget sama musiknya gitu. Oh, nggak sama orangnya ya? Ternyata bukan sama orangnya, sama Oke, musiknya. sama musiknya apa yang bikin kamu jatuh cinta? Kayaknya genre ini tuh kayak musik yang apa ya, nggak simple juga sih, Iya. tapi lebih soft, tapi kayak perasaan-perasaan dalamnya tuh nyampe gitu, menurutku pribadi. Oke, dan itu low banget gitu ya? Iya. Nah, kalau kita lihat ini lagu Looking for Love in Wrong Places, Yoi. ya, Asia Keva mendapat AMI Awards. Nah, ini bisa cerita sedikit nggak soal lagu ini? Ini inspirasinya dari mana dan soal apa sih lagu ini? Looking for love in wrong places itu kan mencari-cari cinta di tempat-tempat yang salah Iya. kan. Jadi waktu itu pas lagi nulis lagu ini aku lagi di fase baru pindah dari Bali ke Jakarta. Terus di momen-momen itu tuh kayak banyak orang yang datang dan pergi dalam hidupku gitu. Dan somehow aku harus bisa untuk menerima siapapun yang datang dan siapapun yang pergi. Dan waktu itu kayaknya karena mungkin attachmentku sama orang-orang itu sangat-sangat kuat. Ya. Jadi pas mereka pergi tuh rasanya kayak tiba-tiba aku kehilangan diriku sendiri gitu. Sampai Oke. pada akhirnya baru nyadar bahwa ternyata cinta yang paling setia sama kita, yang tidak akan pernah meninggalkan kita itu ada di dalam diri kita sendiri, bukan di orang lain. Gitu. Jadi harus mencintai diri sendiri Yoi. sebelum mencintai orang lain. gitu Iya, ya. jadi mencari pasangan tuh kayak mencari teman hidup, bukan mencari dunia kita gitu. Oke. Kayak you're not gonna be my world, you're gonna be a part of my world gitu. Ngerti nggak? Jadi kamu tidak akan menjadi duniaku, tapi kamu akan menjadi bagian dari duniaku. Gitu. Sampai ditranslatein loh. Nah, Keva, kalau kita bicara soal musisi solo R&B alternatif ya, Yap. sebenarnya itu di Indonesia banyak gak sih? Banyak banget. Cuman
Jujur aku pun baru tahu genre R&B itu tahun 2022. Jadi emang kayaknya menurutku ini adalah genre yang sebenarnya kita sering dengerin, cuman kita nggak tahu itu namanya R&B gitu. Apalagi R&B alternatif. Nah, itu menurutku sih apapun yang dimasukin ke kategori alternatif itu kayak sebenarnya kita bingung itu genrenya apa. Jadi dimasukin aja ke alternatif gitu. Tapi ke depan apakah kamu ingin mencari genre lain, mengeksplor genre lain? Banget. Kayak aku tidak menutup dan mengkotak-kotakan diriku harus ada di genre A atau di genre B gitu. Karena dulu aku kayak gitu Kak. Ya. Jadi dulu aku yang kayak pokoknya aku masuk ke industri musik, aku mau jadi R&B singer gitu. Ya. Titik, cuman R&B kayak. Aku setia sama genre ini. Tapi semakin dewasa, semakin ketemu banyak orang, ternyata kayak oh orang ini ngenalin ke artis A, terus orang ini ngenalin ke artis B, terus kayak oh ternyata aku suka rock dan aku suka jazz dan aku suka iya kan. Dulu kayak mungkin pas umur 12 dengerin lagu itu belum nyampe ya otaknya. Tapi semakin tumbuh dewasa tuh semakin kayak oh baru ngerti enaknya di mana gitu. Iya, jadi kayaknya untuk genre-genre lain sangat-sangat terbuka banget. Betul. Kayak dulu saya 12 tahun dengerin lagu Britney Spears. Wow, kalau sekarang kalau boleh tahu apa yang didengar? Sekarang banyak banget lah, pokoknya udah semuanya. Coba kita minta beliau sebutkan 3 ya. Ya nanti aja. Yang jelas kita ngomongin soal Asia Keva, baru merilis single terbaru Moonlight. Wah. Jadi Moonlight ini bercerita soal apa lagi? Ini kan lagu Terang Bulan ya. Terang Bulan. Nggak salah sih sebenarnya. Moonlight, jujur setiap orang nanya kayak lagu ini tuh tentang apa Kev? Aku agak bingung jawabnya gimana. Oh kamu dipanggilnya Keva? Keva. Oke. Tapi tadi nggak tak perbaikin karena aku suka sebenarnya orang manggil aku Asia. Oh, kayak gaul gitu nggak sih? Iya. Asia. Saya akan panggil kamu Asia terus kalau gitu. Boleh. Gimana Asia? Moonlight itu kayak lagunya tuh pas aku tulis lagunya ngalir aja gitu keluar. Jadi aku nggak tahu kayak ini aku nulis tentang apa ya gitu. Terus kayak waktu itu bikinnya cuma kayak 15 menit, 10 menit. Terus aku bikin lagu ini, aku nulis lagu ini pas umur 16 tahun. Jadi itu udah kayak 4 tahun yang lalu. Wow. Sekarang sudah dewasa. Iya, wow 16 tahun ngapain? 16 tahun sama itu mantanku tadi. Oh iya, itu awal inspirasinya dari situ. Iya. Terus Moonlight cuma 10 menit. Cuma 10-15 menit lah. Terus akhirnya karena cepet banget bikin lagunya, ya udah kayak disimpan aja gitu. Selama 4 tahun nggak pernah dirilis. Terus kemarin kita kayak tiba-tiba coba gitu. Coba rilis lagunya kayaknya seru deh, lucu deh gitu. Dan ini rata-rata lagu kamu bahasa Inggris? Bahasa Inggris. Semuanya bahasa Inggris? So far yes. Oke, boleh dong sepenggal aja lagu Moonlight ini biar penonton gak penasaran ya. Boleh. Langsung aja nih. Langsung aja sih ya. Mau di bagian mananya? Bagian yang paling enak refnya. Jujur aku gak tahu refnya yang mana. Gak tahu. Coba saya cari dulu di Google ya. Tahu kan cara buka Google? Ketik Yahoo, baru ketik Google. Nah, baru buka Google. Gimana? Oke. Wait for me under the moonlight, hoping I can make it right, till the morning sun rays shine bright, baby come and hold me tight. Itu tadi bukan refnya itu. Terima Tapi kasih. ini calon-calon langganan Java Jazz. Tahun ini aku main Java Jazz. Yes. Yeay. Yang ke berapa? Maksudnya? Yang keberapa kali tampil di Java Jazz? Ini yang kedua kali main di Java Jazz. Sebelumnya? Iya. Sebelumnya 3 tahun lalu. Dan Java Jazz itu waktu itu festival pertamaku banget di ibu kota. Jadi ini kayak balik lagi setelah 3 tahun dan aku sudah pindah ke ibu kota tuh kayak full circle moment. Apa artinya? Apa? Full circle moment. Ya. Momen penuh lingkaran. Masuk. Umur 17 sudah tampil di Java Jazz dong artinya waktu itu. Iya, 3 tahun lalu kan? Iya, 17 tahun. Wow, gimana perasaannya waktu itu tampil di Java Jazz? Agak kayak aku, do I belong here gitu. Kayak aku merasa kayak aku pantas tidak ya di sini. Gitu. Iya beneran. Oh, iya? Soalnya kayak anak daerah ya kan, kayak penyanyi daerah tiba-tiba kayak ke ibu kota, terus kayak belum ada yang kenal juga.
Jadi kayak, ih aku ngapain di sini? Tapi gitu. sekarang tahun ini tampil di Java Jazz dengan gelar peraih AMI Awards. Lebih pede dong. 5% lah. Masa cuma 5%, penonton aja 5,5%. Bener juga. Iya kan, pede banget nih. Iya dong, pasti lebih pede dong. Kita lihat nanti ya. Iya. Nonton lah. Java Jazz, mudah-mudahan saya bisa ke sana. Bener ya. Iya. Ada Daniel Caesar. Daniel Caesar. Tahu nggak ya? Yang nyanyi You Don't Know Babe. Iya. Enggak ya, nggak tahu ya. Tahu saya tahu. Iya aja, Asbun ya. Kan soalnya you don't know babe. Ya. Ya nggak tahu saya. Oh gitu. Iya. Oke, wah menarik banget loh. Terus gimana akhirnya Asia untuk video klipnya sudah dibuatkah untuk Moonlight ini? Video klipnya belum, tapi karena Moonlight ini waktu itu rekamnya live. Jadi Oke. pas sambil ngerekam lagu ini sambil direkam. Jadi literally itu dia. Ngomong apa tadi? Really suddenly. Ya pokoknya secara ini ya, secara rekaman seadanya aja begitu. Iya, kayak pas aku rekaman direkam gitu. Iya, Iya iya, gitu, iya. lagi rekaman direkam. Pakai HP? Pakai kamera. Oh pakai Bang. kamera, oke. Wah jadi soal video klip ini apakah nanti akan dibikin lagi versi barunya atau Iya, gimana? karena ini kan versinya cuman kayak vokal dan piano doang. Rencananya aku pengen kayak emang diproduce beneran gitu. Oke. Tapi buat nanti-nanti lah, kita lihat nanti saja. Nah saya ini baru dengar dari agensi AE ya kalau lagu Moonlight ini tercipta hanya 1 malam ya. Di tahun 2022. 2022. Ya udah 4 tahun ya tadi 4 ya. tahun. Apa yang menahan kamu untuk akhirnya? Waktu itu aku belum ngerasa kayak lagunya cukup bagus gitu untuk dirilis waktu itu. Karena aku waktu itu anak muda yang kayak pengennya ngerilis musik yang sangat penuh dan kayak pokoknya drum, vokal, habis itu ada macam-macam lah dalam lagunya. Tapi semakin dewasa, semakin ngerasa kayak ternyata bukan penuhnya itu yang bikin rasanya kuat, tapi cara penyampaiannya dan apa yang mau disampaikan gitu. Oke. Artinya nih versi strip down. Strip down. Oke, Iya. hanya suara kamu Hanya aja. suara dan piano doang. Oke, kamu sama piano doang. Oke. Udah gitu doang, kayak mana instrumen-instrumen lainnya lagi mudik. Tapi kamu bisa main alat musik juga kan? Sedikit-sedikit lah, Oh ya. dikit banget. Oke, tapi kamu bisa nulis lagu luar biasa loh. Ya, bahasa Inggris lagi. Semuanya kayaknya bisa deh nulis lagu. Tergantung bagus atau jeleknya aja kan. Ya iya. Tapi katanya juga Asia ini jago make up ya. Jadi kan ngirit kalau lagi manggung nggak perlu bawa MUA. Kayak tadi ya, kita bertemu di backstage. Tadi ketemu di backstage lagi make up sendiri loh. Aku lagi kayak, bentar ya kak, aku masih belum selesai nih. Belajar di mana? Dari nenekku. Oke. Jadi nenekku tuh adalah orang yang kayak dia setiap baru keluar dari kamarnya sudah perfect gitu mukanya. Oh, iya? Dari ujung kepala sampai ujung kaki Oke. itu kayak sempurna gitu. Jadi aku dari umur 5 tahun tuh udah diajarin sama nenekku bahwa kalau kamu mau di respect di dunia ini kamu harus bisa presentable. Wih keren, itu keren. Saya setuju itu ya. Jadi kayak emang udah kebiasaan dari kecil kayak aku harus bisa make upan, aku harus bisa kayak ya gitulah. Soal fashion, apakah Wah. kalau R&B itu kan biasanya fashionnya kan wah. Iya, jujur sangat Kan harus- edgy Iya. dan sangat Pokoknya nyentrik gitu kan. nyentrik gitu. Itu Dulu aku gimana? kayak gitu sih, jujur sebelum tahun 2025 aku adalah remaja dengan rambut warna merah yang kayak kalau misalnya lewat orang tua di jalan tuh kayak dilihatinnya gini kayak ini anak kenapa sih gitu. Tapi sekarang ya kayak bebas-bebas aja ya. Tapi emang kayak menurutku masa-masa eksplornya tuh udah dihabisin pas masih muda aja. Jadi semakin kesini kayak oh udah nggak penasaran kalau rambutnya warna apa gitu. Padahal Karena masih udah muda. dicobain. Iya. Iya juga ya. Padahal masih muda. Iya. Pick me, Gimana pick me. saya? Sudah ubanan kah? Oh udah banyak. Pokoknya ya saya kan seumuran penonton kan. Iya. Beda 1-2 shift lah ya. Biasanya kalau cari inspirasi kalau lagi buntu itu kemana atau ngapain? Macam-macam sih. Kadang-kadang karena sering banget kan kita merasa kayak aku sih kita ya. Sering banget ada fase-fase yang kayak
kok nggak ada yang bisa ditulis ya gitu. Iya. Itu biasanya artinya hidupku lagi membosankan. Kayak hidupku lagi nggak ada yang terjadi gitu, kayak nothing is happening. Jadi biasanya aku mencari hobi baru, aku mencari kayak tempat-tempat baru atau kayak menghabiskan banyak waktu dengan diriku sendiri. Jadi kayak banyak conversation yang terjadi di dalam diriku. Terus mendengarkan cerita-cerita orang. Karena menurutku orang curhat yang lebih banyak belajar itu yang mendengarkan daripada yang curhat. Iya, iya. Iya kan? Iya. Yang kayak kalau dengerin orang curhat tuh kayak kita pun akhirnya nyadar-nyadar hal-hal yang kayak ya juga ya gitu. Sambil nasehatin sambil kayak oh nasihat yang dikasih ke orang itu sebenarnya buat diri sendiri gitu. Jadi biasanya aku ngobrol sih sama teman-teman atau sama keluarga. Dengerin musik pasti. Dengerin musik, nonton film. Iya itu juga. sangat-sangat juga kayak apapun yang sebenarnya semuanya sih. Kayak semuanya tuh bisa menjadi inspirasi. Even kayak kita sekarang tuh bisa Iya. kayak oh ada yang bisa dibawa ke dalam lagu atau karya gitu. Oh ya? Masa sih? Ini bisa dibawa ke dalam lagu ini? Iya kan? Kayak ada aja gitu. Oke. Inspirasinya banyak dong berarti ya? Iya kayaknya semua hal oke. yang kita lihat, semua hal yang kita mendengarkan, yang kita rasain itu menjadi inspirasi deh, secara tidak sadar. Oke, kamu sendiri melihat perkembangan musik R&B di Indonesia seperti apa? Aku bangga banget sih jujur, karena waktu itu pas aku baru mulai ngerilis lagu R&B, orang tuaku kan juga nggak tahu ya R&B apa, anaknya aja baru tahu kan. Terus mereka tuh kayak, kamu yakin nih mau di genre ini gitu? Aku yakin sih kayak anakku bisa nyanyi, tapi dengan musik style yang kayak gini, kayaknya susah banget deh di Indonesia kan. Tapi waktu itu aku pun kayak sebenarnya kayak mencoba meyakinkan orang tuaku sambil meyakinkan diriku sendiri kan. Kayak ya juga ya, gimana nih caranya. Tapi ke mereka aku kayak, sumpah ini udah bagus gitu. Tapi kayak semakin kesini, 2026 especially, banyak banget lagu R&B yang naik. Salah satunya nggak tahu kalian udah denger atau nggak di TikTok tuh ya. Kelilingi kota raya. Nggak, salah. Simatupang rasa California. Oh ya Bicara pernah ya. tentang itu kan Oke. R&B. Oke. Dan Pharrell tuh teman baikku dari awal aku berkarya. Dia tuh banyak banget juga fase naik turunnya kayak motivasi atau demotivated tentang R&B kan. Karena dia di genre yang sama aku. Terus akhirnya tahun ini dia meledak. Dan orang-orang tuh kayak nggak tahu juga kalau itu R&B sebenarnya yang didengerin. Jadi aku kayak lumayan hopeful lagi tentang genre ini. Wow, menarik ya. Dan ke depan apa yang menjadi impian kamu atau target kamu dalam waktu dekat ataupun dalam waktu panjang? Kalau waktu dekat mungkin bisa nyelesain album. Karena aku belum pernah punya kayak album yang full, apa sih bahasanya? Ya, Full album, iya. Sebelumnya apa EP? EP, Oke. selalu EP. Karena kayak untuk artis skalaku kayaknya yang paling make sense tuh EP. Kayak masih kecil-kecil aja gitu. Oke. Ngenalin diri kita ke orang-orang. Berarti Moonlight masuk ke album rencananya? Moonlight itu rencananya masuk ke album. Album, oke. Kalau jangka panjang, sebenarnya aku tuh di musik tuh untuk satu hal. Aku pengen kayak laguku itu menjadi soundtracknya orang. Jadi misalnya kayak kalian pernah gak sih kayak ngerasa, oh lagu ini tuh laguku sama bapakku. Atau kayak lagu ini nih laguku sama mantanku gitu. Aku pengen punya lagu itu buat orang-orang gitu. Jadi kayak lagu itu yang akhirnya menyimpan banyak memori-memori orang dengan kayak entah temannya atau orang tuanya atau saudara-saudaranya gitu. Tapi saya yakin lagu-lagu kamu juga sebelumnya sudah pasti akan menjadi momen tersendiri buat para pendengar Mungkin kamu ya, kan? semoga Iya, ya. Itu aja sih. Oke. That's Apa yang apa yang ingin kamu sampaikan kepada pendengar kamu, pendengar musik kamu, pecinta musik Indonesia untuk lagu R&B ke depan? Harapannya seperti apa? Spesifik ke R&B? Iya. Ataupun musik secara luas? Support your local artist. Oke. Kayak menurutku kita gampang banget kalau support artis-artis luar, tapi artis-artis dalam negeri kita sendiri masih banyak banget yang bagus banget dan kita nggak tahu kalau mereka ada gitu. Jadi menurutku kayak mencari tahu tentang seniman-seniman negeri kita dulu aja sendiri. Hah? Sendiri aja dulu. Kebalik. Dulu aja sendiri. Asia Keva. Terima kasih. Sukses untuk segala proyek kamu Thank ke depan. you. Sukses nanti untuk di Java Jazz. Terima kasih. Sehat Ditunggu terus ya. Aku Iya. tunggu, aku ngeliatin nanti di penontonnya. So penonton lah ikut semua. Ya bawa ya, Iya. bawa kalian Buat- semua diajak. Iya, buat hai aja.
Sehat selalu ya Asia. You Sekali too. lagi terima kasih sudah hadir Terima di kasih. Midnight Live. Dan kita jeda dulu, kami akan kembali saat lagi. Tetaplah di Midnight Live. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.